Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, asmara hingga perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 tanda istri selingkuh. Bisa menemukan gejala-gejala yang mirip yang akan Kang Kumis sebutkan, gak ada salahnya percaya atau tidak 7 ciri selingkuh ini silahkan Anda coba. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan topik dan juga info-info terbaru bersama di channel Kang Kumis tentunya. Nah, sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis cintai, memang kadang perselingkuhan juga tidak terjadi atau secara spontanitas, namun bisa jadi perselingkuhan yang terjadi di tengah rumah tangga kita ini terjadi secara perlahan. Hingga banyak orang sulit mendeteksi sebetulnya perselingkuhan yang mudah diketahui itu seperti apa. Karena tentunya masing-masing para pelaku selingkuh memiliki tips dan trik sendiri-sendiri yang mungkin semakin ke depan trik tersebut semakin halus dan memang makin menyulitkan untuk diketahui pasangan. Jadi nggak ada salahnya Anda pahami 7 poin yang ingin Kang Kumis sebutkan. Nah, kira-kira apa saja? Ini tentunya paling tidak bisa memudahkan Anda dalam mendeteksi pasangan Anda selama ini sebetulnya selingkuh atau setia. Nah, nggak ada salahnya silahkan Anda coba. Yang pertama adalah menurunnya kemesraan, ya, antara Anda dengan pasangan Anda. Artinya menurun ini mungkin tanpa alasan. Memang kemesraan ini bisa timbul dalam kehidupan rumah tangga, tentunya banyak faktor yang mendukung sehingga kemesraan itu terus berlanjut. Karena sebuah kemesraan tidak bisa timbul apabila terjadi banyak hal yang tidak mendukung timbulnya kemesraan. Contohnya adalah terus timbulnya permasalahan di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Ini akan mempengaruhi kemesraan dalam rumah tangga Anda. Ini yang pertama. Kemudian disadari atau tidak, yang kedua, perlahan pasangan Anda selalu mencari sisi gelap Anda atau sisi buruk Anda. Ini. Jadi biasanya hal ini memang justru sengaja ia cari. Hal ini semata-mata adalah untuk mencari celah, istilahnya. Mungkin Anda pernah membuat komitmen yang belum pernah terwujud. Ini salah satunya. Atau mungkin juga sisi buruk dari perilaku Anda selama ini yang diam-diam justru diperhatikan oleh pasangan Anda. Nah, jadi nggak ada salahnya ketika kita sudah hidup menjadi pasangan rumah tangga, kedua belah pihak antara suami dan istri selalu introspeksi diri. Sebetulnya ketika ada masalah, lebih baik kita berpikir, apa sih salah saya? Kok pasangan saya seperti ini? Nah, ketika ini didiskusikan dengan pasangan kita, tentu kita akan selalu menemukan titik temu yang baik yang sudah menjadi kesepakatan baru antara Anda dengan pasangan Anda. Ini sebetulnya dapat mempertahankan kemesraan Anda, ya. Karena kemesraan di sini sangat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Ini ada untuk membantu kelanggengan lah ya. Kelanggengan ini dalam arti langgeng selama di dunia paling tidak sebelum akhir usia. Ini bisa Anda pertahankan keharmonisan di tengah rumah tangga Anda. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, mungkin setelah kenapa saya tadi katakan bahwa pasangan Anda mencoba mencari sisi buruk Anda, ini semata-mata adalah untuk memutarbalikkan situasi, ya. Karena di sini akan terjadi kick balik lah apabila Anda tidak betul-betul terus melakukan introspeksi. Tentunya bukan cuma Anda, tapi juga diikuti dengan pasangan Anda. Ketika kedua belah pihak sama-sama saling menyadari apa yang selama ini menjadi kekeliruan atau hal-hal yang kurang pas yang telah tanpa sengaja atau sengaja Anda lakukan berdua. Nah, ini. Ketika introspeksi itu terus digali antara Anda dengan pasangan Anda, maka keharmonisan Anda akan bertahan, bahkan mungkin membaik dari hari ke hari. Tentunya keharmonisan Anda ini menyangkut kebahagiaan anak-anak Anda juga. Nah, ketika sudah seperti ini, maka insya Allah keluarga Anda akan selalu harmonis, ya, tidak ada masalah. Lalu yang keempat, apakah selama ini pasangan Anda tiba-tiba sering keluar rumah? Nah, ketika ini Anda coba hubungi, maka dia berusaha untuk mengalihkan perhatian atau mungkin sulit dihubungi.
Nah, atau mungkin menjawab tapi istri Anda berbohong, artinya tidak ada pada tempat yang ia ceritakan. Nah, lebih jelas lagi ketika memang pasangan Anda keluar rumah, lalu kemudian dia menolak untuk melakukan video call. Nah, ini. Kemudian, ya, tanda yang hampir mirip itu ketika Anda telepon, pasangan Anda hanya menjawab melalui pesan. Jadi artinya dia tidak mau berbicara karena takut diketahui di mana Anda berada. Ini. Atau mungkin hanya dengan kalimat singkat, yaitu dengan kata sibuk. Ini. Jadi gak ada salahnya ketika memang komunikasi yang baik pada kehidupan rumah tangga ini akan membantu seseorang menjadi saling percaya satu sama lain. Ini. Maka di sini komunikasi adalah harus dikedepankan supaya tidak timbul kebohongan, karena apa yang menjadi keinginan pasangan kita tentunya harus tahu sama tahu. Ini. Kemudian yang kelima, dia perlahan mulai menolak ketika diajak berdiskusi. Nah, ketika sudah seperti ini, maka semakin sulit kita mengetahui lebih banyak apa yang menjadi aktivitas, baik di dalam maupun di luar rumah. Dia tetap berusaha untuk menutupi aktivitas yang sebenarnya. Berarti di sini sudah timbullah kebohongan antara Anda dengan pasangan Anda, sudah tidak ada lagi keterbukaan. Nah, ketika sudah seperti ini, maka sulitlah kita menemukan titik terang permasalahan yang mungkin sedang terjadi di tengah kehidupan rumah tangga. Kembali lagi, komunikasi adalah nomor satu dalam penyelesaian setiap masalah. Ini yang kelima. Lalu yang keenam adalah pasangan Anda mulai tidak mengakui sisi kebaikan Anda selama ini. Jadi ketika itu sudah terjadi di tengah kehidupan rumah tangga, maka perjuangan Anda dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga atau kewajiban Anda sebagai suami perlahan mulai ditenggelamkan ini. Jadi apapun yang Anda lakukan ini tidak akan terlihat baik, karena apa? Sebetulnya kita menilai seseorang ini tergantung cara kita. Ketika kita hanya mencari sisi buruk, maka tidak akan terlihat kebaikan pada seseorang. Begitu pula ketika kita melihat dari sisi baik, maka semuanya akan tampak baik-baik saja. Nah, maka dari itu intinya adalah jangan pernah berprasangka buruk dengan siapapun, ya, baik dengan pasangan maupun dengan orang lain. Insya Allah hidup kita akan tenang, bahagia, ya, karena bahagia itu adalah simple, dan sebetulnya bahagia itu mudah. Tidak harus apa yang orang lain punya itu kita punya. Artinya bahagia ini timbul adalah karena adanya rasa saling percaya dan saling pengertian. Ini adalah kebahagiaan yang tidak bisa Anda beli. Ini, ingat. Jadi ketika ingin terus hidup bahagia, maka pertahankan, ya, bangun komunikasi yang baik antara Anda, pasangan Anda, keluarga Anda, orang tua Anda, bahkan anak-anak Anda. Sempatkan waktu di setiap harinya. Ini. Lalu yang ketujuh, apakah selama ini pasangan Anda melakukan atau didapati melakukan gaya hidup yang baru? Artinya mungkin adalah cara berpakaian, cara berkomunikasi, kemudian cara merawat tubuh. Ini perlu Anda perhatikan. Lalu ketika memang betul seperti itu, tanyakan untuk siapakah itu, ya. Ketika memang sebagai bentuk rasa syukur pasangan ingin betul-betul membahagiakan suami atau istri ingin betul-betul membahagiakan suami, lillah, ya. Jadi tidak ada maksud lain dalam dia melakukan rajin berdandan dan sebagainya. Ketika itu memang murni untuk Anda, tentunya Anda paham, ya. Ketika jawaban itu jujur, maka tidak menutup kemungkinan memang ada rasa bahagia dan rasa terima kasih yang diucapkan oleh pasangan terhadap Anda. Ini semata-mata mungkin betul karena untuk membahagiakan Anda. Ini yang terakhir, ya. Nah, sahabat Kang Kumis, apapun yang Anda atau saudara-saudara lakukan, ini adalah semata-mata memang saya percaya, ya, bahwa Anda memang ingin mencapai kehidupan yang bahagia. Ya, mungkin dari awal Anda menikah hingga akhir usia atau bahkan sampai ke kehidupan berikutnya. Nah, karena ini tentunya adalah harapan bagi setiap insan yang sudah betul-betul terikat dalam tali pernikahan, ya. Kebahagiaan adalah menjadi keinginan setiap orang. Maka dari itu nggak ada salahnya, ayo kita bangun komunikasi di tengah kehidupan rumah tangga kita. Komunikasi yang baik akan menghasilkan suasana yang baik di tengah kehidupan rumah tangga kita. Nah, sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis cintai, sekali lagi Kang Kumis selalu berdoa. Mudah-mudahan sahabat Kang Kumis semua senantiasa dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala
dan diberi kebahagiaan sepanjang masa. Ya, Kang Kumis berharap kebahagiaan kita bersama pasangan kita bukan hanya di dunia, tapi bisa berlanjut ke kehidupan berikutnya. Nah, semoga bermanfaat. Salam harmonis bersama Kang Kumis, dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.